Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini posisikan saya sebagai konsultan pribadi kamu ya. Kita bakal bedah tuntas gimana sih caranya ngebangun kemandirian finansial lewat side hustle alias bisnis sampingan yang digerakkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan. Dan kabar baiknya, kamu sama sekali nggak perlu ngorbanin pekerjaan utama di kantor. Apalagi sampai harus lembur tiap malam. Menarik kan? Yuk langsung kita mulai. Nah, buat kamu karyawan kantoran di kota besar yang jadwalnya super padat, butuh banget tambahan income, tapi rasanya udah nggak punya sisa waktu, tenang aja. Panduan langkah demi langkah ini emang dirancang khusus buat kamu. Nggak ada teori ribet di sini, kita bakal langsung fokus ke hal-hal yang sifatnya eksekusi super satset. Untuk agenda hari ini, pembahasannya dibikin sepraktis mungkin. Pertama, kita lihat riset pasar dan peluang di 2026. Kedua, 3 ide bisnis AI yang paling masuk akal. Ketiga, tutorial visual dan live commerce. Keempat, cara pasang agen pelanggan AI. Dan terakhir, gimana manajemen waktu plus etika kerjanya. Semua ini dirancang supaya bisa kamu kerjain cuma dalam 15 menitan aja di sela-sela kesibukan. Oke, masuk ke bagian pertama, riset pasar dan peluang 2026. Kenapa sih tahun 2026 ini jadi semacam golden ticket buat mulai usaha digital kamu? Angkanya benar-benar gila. Data dari PwC memproyeksikan kalau AI bakal nyumbang sekitar 15,7 triliun dolar ke ekonomi global di tahun 2030. 15,7 triliun! Terus, World Economic Forum juga nyatet kalau AI bisa mempercepat kerjaan manual kita sampai 70%. Kalau di Indonesia sendiri, kontribusi AI ke PDB diprediksi nembus 1.200 triliun rupiah tahun ini. Jadi ini bukan sekedar tren musiman lagi, ini udah transformasi ekonomi besar-besaran dan kita harus ikut ambil bagian. Dan yang bikin semuanya jadi beda tahun ini adalah agentic AI. Jadi tools yang kita pakai ini udah bukan sekedar chatbot biasa, tempat kamu ngetik prompt terus nunggu jawaban. Enggak, bukan gitu lagi. Sekarang mereka itu udah bisa kerja mandiri, persis kayak asisten pribadi yang nggak kenal capek, yang bisa ngejalanin instruksi kompleks dari A sampai Z secara otomatis. Ditambah lagi, digitalisasi sekarang udah ngebuka gerbang ekonomi halal global secara masif banget. Artinya apa? Dari meja kerjamu sekarang, kamu bisa dengan gampang ekspor produk lokal Indonesia, kayak fashion, makanan ringan, atau kosmetik, ke pasar internasional. Transaksi lintas batasnya juga udah mulus banget, gak seribet dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. 3 ide bisnis AI praktis. Kita kerucutin peluang-peluang tadi jadi ide bisnis yang cuan. Dengan modal waktu sekecil mungkin, dan bisa dimulai hari ini juga. Kalau kita lihat kebutuhan pasar gig ekonomi yang lagi naik daun, ada 3 layanan utama nih. Pertama, bikin konten visual dan branding buat UMKM. Kedua, bikin aplikasi micro SaaS tanpa perlu jago coding. Dan ketiga, layanan transkripsi serta terjemahan bahasa daerah buat audiens global. 3 ide ini ngasih potensi income paling tinggi buat pemula. Dan yang paling penting, waktu ngerjainnya tuh minim banget. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin cara lama sama cara AI di 2026. Dulu kalau mau ngasih layanan freelance premium, kamu harus sewa fotografer mahal, begadang buat coding manual, atau nerjemahin kata per kata. Sekarang, nggak usah. Dengan AI, kamu bisa kasih hasil premium ke klien cuma dalam hitungan detik. Beneran, kamu nggak butuh background fotografi atau IT sama sekali buat bikin foto yang estetik, nulis kode otomatis, atau nerjemahin dengan super cepat. Bener-bener game changer. Lanjut ke bagian ketiga, tutorial visual dan live commerce. Kita akan bahas teknisnya gimana bikin aset visual yang bisa langsung narik pembeli. Gini skenarionya. Bayangin kamu punya klien warung makan atau toko baju lokal. Mereka cuma punya foto produk yang difoto asal-asalan pakai kamera HP biasa. Nah, dalam 15 menit aja, kamu bisa ambil foto standar itu, masukin ke kali tools AI canggih kayak Gemini 3 Flash Image atau Nano Banana 2, dan boom, langsung berubah jadi materi branding yang estetik dan kelihatan mahal. Terus, hasil akhirnya yang keren ini bisa kamu jual ke mereka dengan tarif premium. Simple banget kan? Dan serunya lagi, kerjaan kita gak berhenti sampai di situ. Kamu bisa bikin penjualan klienmu makin meroket, yang artinya komisimu juga ikut naik. Caranya? Integrasiin visual tadi ke ekosistem live commerce. Sekarang tuh ada fitur integrasi afiliasi antara Meta dan Shopee. Jadi kamu bisa tautin produk yang udah dipoles AI tadi langsung ke video Reels atau short videos milik para konten kreator. Ini otomatis jadi mesin pencetak uang yang jalan sendiri. Sekarang di bagian keempat, implementasi agen pelanggan AI. Kita bahas gimana caranya nyelesain masalah yang paling sering bikin pusing para pemilik bisnis lokal, customer service.
Sering dengar keluhan kayak gini nggak dari pelaku UMKM? Aduh, saya butuh orang buat balesin chat pelanggan 24 jam nonstop nih. Nah, disinilah kamu masuk sebagai konsultan AI yang pro, bawa solusi otomatis yang bikin hidup mereka jauh lebih tenang. Cara kerjanya tuh sesederhana ini. Pertama, kumpulin aja FAQ atau pertanyaan yang paling sering ditanyain pelanggan. Kedua, kamu pasang deh agen AI ini di WhatsApp atau Instagram DM toko mereka. Ketiga, biarin sistemnya yang kerja. Agen AI ini bakal otomatis balesin pertanyaan-pertanyaan dasar siang dan malam tanpa perlu ngetik manual. Nanti, kalau ada pertanyaan atau komplain yang udah kompleks, baru deh sistem otomatis ngelempar chat itu ke si pemilik toko. Dan ini bukan cuma teori ya, buktinya nyata banget. Bayangin, institusi sekelas OJK Indonesia aja pakai chatbot WhatsApp yang mirip-mirip kayak gini. Hasilnya, mereka berhasil nyelesain 80% pertanyaan secara otomatis dan ningkatin produktivitas sampai 4 kali lipat. Bayangin aja, kalau efisiensi 4 kali lipat ini kamu terapkan ke UMKM di sekitarmu, mereka pasti kebantu banget. Oke, masuk ke bagian kelima sekaligus yang terakhir, manajemen waktu dan etika kerja. Pertanyaannya, gimana caranya ngurus bisnis sampingan ini tanpa ngerusak karir kantoran kamu? Kuncinya itu ada di kedisiplinan kamu ngejalanin strategi ini. Pakai fitur penjadwalan AI buat mastiin semua postingan atau balesan itu terkirim justru pas kamu lagi sibuk kerja di jam kantor. Terus buat tugas-tugas yang bernilai tinggi, suruh AI yang ngerjain draft kasarnya. Nah, kamu tinggal review atau rapihin pas lagi jam istirahat makan siang atau pas malam di rumah. Oh ya, satu lagi, jadilah warga negara yang patuh, pastikan laporkan semua pendapatan tambahan kamu ini dengan transparan di SPT pajak tahunan ya. Kamu pasti pernah dengar quotes ini deh. AI nggak akan menggantiin kamu, tapi orang yang pakai AI lah yang bakal ngegantiin kamu. Serius, AI itu bukan musuh kita. Dia itu literally asisten pribadi kamu. Dengan ngasih tugas-tugas operasional yang berat ke AI, kamu nggak cuma ngamanin kerjaan utamamu, tapi kamu juga selangkah lebih maju dibanding rekan-rekanmu di bursa kerja yang geraknya makin cepat ini. Tapi ingat ya, sebagai konsultan yang profesional, etika digital itu harga mati. Pembaruan algoritma Google di tahun 2026 ini ketat banget loh. Jadi, pastikan kamu tetap ngasih sentuhan manusia biar karya AI kamu tetap orisinal dan gak kaku. Hati-hati banget sama pelanggaran hak cipta dan pastikan tools AI yang kamu pakai itu punya lisensi komersial yang jelas. Ini penting banget supaya bisnis klien kamu aman dari masalah hukum di kemudian hari. Nah, sekarang kamu udah pegang playbook lengkap buat ngebangun kemandirian finansialmu. Semua strategi, tutorial, sampai cara bagi waktunya udah kita bahas tuntas dan siap dieksekusi. Jadi, sebelum kita akhiri sesi explainer kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat memicu kamu langsung gerak. Apa tugas AI 15 menit pertama yang bakal kamu kerjain hari ini? Jangan nunggu besok ya, mulai inovasimu sekarang juga. Terima kasih udah ikutan dan sukses terus buat side hustle-nya.